Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fozan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan lagi produk dari JTZ, yaitu sebuah proyektor biled dengan tipe Titan 1.1 Pro. Pada video sebelumnya nggak lama dari ini saya pernah review yang Titan 1.1 tapi yang bukan versi Pro dengan power 50/60 watt. Kemarin saya pernah review yang Titan 1.1 yang ini, lensa 2,5 inci power 50 watt. Kemudian saya juga review yang lensa 3 incinya sama seperti yang 2,5 inci. Speknya sama tapi beda di lensanya saja yang lebih besar di 3 inci blue lens. Kali ini saya akan review yang versi Pro nya, dan versi Pro ini ada lasernya. Nanti kita coba lihat. Di sini powernya 50/60/75 watt. Karena 75 watt ini untuk lasernya. Jadi untuk power yang low beam dan high beam sebenarnya ini sama yang seperti di 2,5 inci dan 3 inci kemarin. Harganya tergolong cukup tinggi di 915.000 untuk satu piece-nya, tapi dia garansinya selama 1 tahun. 915.000, hampir 1 juta untuk satu piece-nya. Apa sih yang ditawarin oleh JTZ ini dengan tipe Titan 1.1 versi Pro-nya ini yang ada lasernya? Kita coba lihat apakah worth it untuk digunakan dengan harga 915.000. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertain untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Oke, jadi saya akan mencoba untuk proyektor biled Titan 1.1 versi Pro yang ada lasernya. Kalau masalah harga, dia 2 kali lipat lebih tinggi dari yang Titan 1.1 yang bukan versi Pro kemarin ya. Lumayan sih untuk harganya. Di sini untuk lengkapannya dia ada ring socket H4, HB3, HB4, kemudian ada karetnya juga, dan sudah disediain bokongan belakangnya seperti ini. Jadi kalau ada bokongan belakang seperti ini, pastinya dia sudah PNP atau nggak perlu merusak headlamp untuk pemasangannya lagi ya. Untuk di dalam dosnya satu piece proyektor biled Titan 1.1 versi Pro nya, dan dia juga ada yang versi Pro laser ya. Tapi ini juga ada laser. Yang Pro laser dia pakai 2 lensa laser. Kalau yang versi Pro ini dia pakai 1 laser saja. Dilihat dari bagian ininya, di bagian tengah ke depan, ini mengingatkan saya sama Vinic P45 laser. Kalian bisa perhatikan ini bentuknya sama ya. Dari bagian tengah ini, bracket helanya ke depan ini sama sih, dari bentuk lensanya juga sama. Bedanya di warna bingkai lensanya yang warna biru. Kalau yang Vinic P45 laser warnanya hitam. Namun dari bagian tengah ke belakang ini beda ya sama Vinic P45 laser. Diperhatikan di sini dia ada seperti pipa. Ini tembaga ya. Ini tembaga, dan ini sih bagus ya untuk penyerapan panas, karena kalau untuk tembaga itu lebih baik penyerapan panasnya daripada penggunaan material aluminium. Mungkin karena ini yang buat dia mahal ya, tapi apakah bisa sampai di 900.000 ya? Mengingat di Vinic P45 laser itu harganya di 500 sampai 600.000, ini ya 900.000, jadi dia lebih mahal 300 ribuan lebih. Nggak sampai 400.000 sih mahalnya, tapi ya tergolong tinggi untuk harganya kalau dibandingkan. Di sini kalau misalnya yang P45 laser dari Vinic kemarin kipasnya di bawah, kalau ini kipasnya di bagian bokong ini. Jadi dia kalian lihat di sini standarnya nggak ada drat socketnya ya, tapi di sini sudah ada disediain drat socketnya seperti ini. Jadi kita tinggal sesuaikan mau pakai bracket hela untuk mengganti proyektor OM-nya mobil, atau memasang drat socketnya yang bisa PNP ke H4, HB3, HB4, H7 dan lain-lainnya. Di sini pun sudah disediain ring socketnya ya. Di bagian bawah dia polosan saja seperti ini. Biasanya yang polos seperti ini atau datar bagian bawahnya dia pakai double reflektor dan double emitter. Tapi dia doublenya di ini ya, di emitter LED-nya saja. Kalau reflektor dia cuma single. Nanti kita coba lihat dan saya bongkarin untuk proyektor biled ini. Material tembaganya sampai ke sini nih. Dia untuk bagiannya sampai ke sini. Apakah ini tembaga? Saya kurang tahu juga. Cuma warnanya lebih ini ya, lebih ke emas-emasan seperti material tembaga gitu ya. Dia pakai laser di sini kalau saya perhatikan, dan intip dari luar ini sepertinya pakai chipsnya Osram ya, sama seperti P45X laser kemarin. Kita coba lihat bagaimana real powernya pada proyektor biled Titan 1.1 Pro ini. Tapi sebelum itu saya coba ukur dulu dimensinya ya. Kalau untuk tanpa bokongannya, panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung bokongnya ini sekitar 13,4 cm. Untuk lebar keseluruhan
Lebar keseluruhannya 10,5 cm, tinggi keseluruhannya yang di bagian ininya ya. Jadi ini sama untuk diameter lensanya. Di 7,9 cm atau di 3 inci lebih. Lensanya di sini memang di 3 inci ya. Sebelum saya tunjukkan real wattnya, saya coba bongkar dulu untuk proyektor biled ini untuk menunjukkan apa saja isi di dalamnya ya. Di sini untuk cut off-nya dia flat atau rata ya bagian sini. Kemudian untuk emitter LED lasernya dia pakai yang Osram punya seperti ini ya. Lalu untuk emitter LED utamanya dia pakai yang 12 core. Ini sama seperti yang dipakai di Titan 1.1 model 50 per 60 watt kemarin, 2,5 inci dan 3 incinya. Ini dia pakai 12 core ya. Biasanya kebanyakan proyektor biled pakai yang 6 core. Ini lebih banyak 2 kali lipat yang 12 core ya. Lalu drivernya di bagian bawah di sini. Dan dia hanya pakai single reflektor ya di sini. Satu reflektor dan 2 chips emitter LED-nya di bagian laser dan yang utamanya. Sini bahan untuk pendinginan emitter LED lasernya juga terlihat bagus ya, pakai yang material tembaga. Tapi dia nggak pakai double reflektor ya. Di bagian bawah nggak ada reflektor atau nggak ada emitter LED-nya. Di bagian bawah ini hanya ada komponen-komponen drivernya di sini. Oke, selanjutnya kita coba lihat untuk real power pada proyektor biled ini. Input kabelnya di sini ada 5 ya. Merah ini untuk positif low beam, hitam negatif low beam. Kemudian ada kabel warna biru untuk solenoidnya dan warna putih untuk solenoidnya. Yang positif negatifnya bisa dibolak-balik ya atau di random. Ada satu kabel lagi warna kuning. Ini untuk positif lasernya. Yang negatif laser ini ngikut di negatif pada low beamnya kabel warna hitam ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC, tegangan di 13,4 volt, tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt. Untuk proyektor biled ini bisa bekerja di 9 sampai 16 volt ya. Pertama kita coba dulu di low beam berapa watt untuk startnya. Oke, di sini startnya di 48 watt, sekarang 47 watt. 47 watt untuk startnya. Sedikit lebih rendah dari yang Titan 1.1 kemarin ya, di 51 watt. Ini hanya di 47 watt untuk startnya. Tapi masih bisa dibilang di kelas 50 watt ya. Untuk high beamnya di 60 watt. 59, sekian watt, 60 watt. Untuk lasernya 63 watt. Lasernya saja di 18 watt ya. Ini lasernya saja menyala di 18 watt. Ini cukup lumayan tinggi sih untuk power pada lasernya. Bisa jadi ini lebih tinggi untuk lasernya di jumlah lumens ya. Kalau untuk low beam beserta lasernya 63 watt ditambah sama high beamnya di 75 watt. Jadi untuk spesifikasinya ya kelasnya di 50 per 60 per 75 watt. Tapi untuk low beam di sini di 47 watt ya. Startnya tadi di 47 watt. Tapi walaupun begitu masih tergolong oke lah untuk wattnya. Untuk lasernya coba kita lihat. Nah, lasernya ada di bagian atas potongan cut off-nya ya, potongan cahayanya di bagian atas. Mantap sih untuk lasernya ini. Dia membulat ya, sama seperti yang Phoenix P45 laser kemarin. Terlihat dia lebih padat ya. Low beamnya juga demikian. Untuk bentuk cahayanya ini mirip P45 ya, Phoenix P45 kemarin. Nanti kita coba ke lumensnya juga berapa lux. Suara kipasnya di sini terdengar kencang ya. Walaupun berisik, tapi ini penempatannya di ruang headlamp, jadi nggak akan kedengar sih. Nggak masalah kalau suaranya berisik. Yang penting putarannya kencang, bisa mendinginkan body heatsinknya. Sekarang saya tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih. Kita coba lihat untuk wattnya stabil di berapa. Ini dari 47 watt ke 43 watt tadi ya. Oke, saya coba low beamnya dulu. Saya nyalain beberapa menit, stabil low beamnya di berapa watt. Oke, jadi untuk proyektor biled ini wattnya stabil di 42, sekian watt ya. Jadi dari startnya tadi 47 watt, turunnya sekitar 5 watt. Kalau untuk jumlah turunnya sama seperti Titan 1.1 versi biasa kemarin,
Tapi untuk jumlah powernya dia lebih rendah ya. Sangat disayangkan sekali dengan jumlah power segini, padahal untuk harganya dia lebih mahal ya. Kalau lasernya dinyalain sama low beam di 58 watt. Kemudian kalau untuk laser dan high beamnya di 54 watt, sama lasernya di 69, sekian watt, 70 watt lah. Kalau untuk panasnya, karena ini menggunakan material tembaga ya, ini kalau untuk panasnya masih bagus ya, ini masih bisa saya pegangin. Dia panas tapi nggak menyengat ya untuk panasnya. Kita coba hitung untuk panasnya di bagian bokong belakang di 40 derajat Celcius, 42. Di bagian dekat emitter LED-nya di 44 derajat Celcius. Ini masih oke sih untuk panasnya. Tergolong bagus untuk peredaman panasnya ya. Penyerapan panasnya bagus. Di 50 derajat Celcius. Oke, jadi untuk panas tertinggi yang saya hitung di sini di 50 derajat Celcius. Oke, di 50 derajat Celcius untuk temperatur panas paling tingginya. Setelah saya hitung untuk real power pada proyektor biled Titan 1.1 versi Pro nya ini, untuk powernya start di 47 watt, stabil di 42 watt. Turunnya cuma di 5 watt sama yang versi Titan 1.1 biasa kemarin. Tapi untuk jumlah powernya dia lebih rendah ya. Nanti kita coba lihat apakah cahayanya bisa lebih terang atau bisa lebih redup. Nanti saya coba spill sedikit perbandingan cahaya sama Titan 1.1 biasa kemarin, karena powernya dia lebih tinggi stabilnya ya. Sekarang kita coba lihat berapa lumens untuk proyektor biled ini dan bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke jalan. Simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Oke, jadi untuk hasil output dari proyektor biled JTZ Titan 1.1 Pro nya seperti ini. Ini di bagian low beam. Kalau untuk karakter cahaya di low beam ini mirip sama Phoenix P45 ya. Ini lasernya. Untuk lasernya ini bentuknya itu bulat ya, seperti ini. Untuk high beam, ini high beam tanpa laser, ini high beam dengan laser. Jadi lasernya kita bisa nyalain seperti ini saja, lasernya saja, atau kita nyalain bersama high beam atau bersama low beam saja seperti ini. Bukan high beamnya sedikit lebih pendek ya nih, agak pendek sih, bukan high beamnya. Ini high beam, ini low beam. Tapi nanti lebih pastinya kita coba sorot ke jalan bagaimana hasil bukan dari high beamnya. Ini sudah saya nyalain selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Seperti biasa jarak pengukuran yang saya lakukan itu 5 meter dari dinding di sana ke proyektor biled ini, dan ini sudah nyala 15 menit lebih. Kita coba lihat low beamnya di berapa lux. Kita coba ukur di cahaya tepi-tepinya. Oke, di atas 1000 lux. Untuk di bagian bawah hanya di 500-an, 600-an lux. Di bagian atas di 5000-an lux ya. 5600, 5700. Oke, di 5600 sampai 5700 lux. Kita coba ke pengukuran maksimalnya.
Oke, jadi di sini untuk low beam di proyektor biled ini maksimal yang saya dapat di 5726 lux. Tergolong cukup tinggi ya. Untuk power stabilnya di 40 wattan, nggak sampai 50 watt, tapi lumensnya bisa di atas 5000 lux, di 5726 lux. Mantap sih untuk jumlah lumensnya, ini tergolong mantap. Kita coba di lasernya saja. Setelah itu kita coba di high beam dan high beam dengan lasernya. Sekarang kita coba yang lasernya saja, langsung ke maksimal. Oke, jadi untuk lasernya saja di sini di 5948 lux. Sekarang kita coba yang mode high beamnya. Kita coba di mode high beam. Oke, di mode high beam sedikit lebih tinggi dari low beam. Jadi di mode high beam maksimal saya dapat di 5822 lux. Sekarang kita coba yang high beam plus lasernya. Jadi di sini sudah posisi high beam plus lasernya. Kita coba di berapa lux. Masuk ke pengukuran maksimal. High beam plus laser dapatnya 10.000 lux. Ini ada lux kali 10. Di sini untuk digitnya terlihat di 1003 lux, tapi ini ada kali 10-nya, yang berarti ini dikali 10 ya, karena untuk digit di lux meter ini nggak sampai. Jadi untuk jumlah luxnya 10.030 lux ya, 10.000 lux untuk jumlah lumens yang saya dapatkan di mode high beam plus laser di proyektor biled ini. Luar biasa nih, mantap ya. Untuk hasil lumensnya ini persis sih seperti Phoenix P45 laser, 10.000 lux kalau dinyalain sama laser dan high beamnya. Mantap. Sekarang kita coba bagaimana outputnya disorot ke jalan. Oke, untuk hasil output dari proyektor biled GTZ Titan 1.1 dengan Pro nya seperti ini. Ini karakternya mirip sekali sama Phoenix P45 ya. Sama brand-brand lain juga yang seperti ini juga ada ya, untuk karakter cahaya seperti ini. Ini lasernya. Kalau lasernya saja seperti ini. Bisa kalian lihat jauh sorotannya. Sorotan lasernya ya. Oh, luar biasa nih, jauh sekali ya sorotan lasernya. Laser dan low beam seperti ini, high beam seperti ini ya. Ini high beam kalau dengan lasernya. Jadi lasernya ini sangat membantu sekali pada saat posisi high beam. Kalau high beam tanpa laser saja seperti ini. High beam dengan laser seperti ini. Kalau untuk bukan high beamnya nggak terlalu tinggi-tinggi sekali ya, tapi kalau untuk lebarnya standar, namun untuk tingginya yang agak kurang sih. Bisa kalian perhatikan tingginya agak kurang mantap. Dengan hasil output merata seperti ini, dan bisa kalian perhatikan low beamnya ini cut off-nya benar-benar tajam dan rapi ya. Di sini untuk terlihat bagian offore-nya ya. Tapi ini karakternya mirip sih sama P45. Kalian bisa lihat di sini ada cahaya yang padat meruncing seperti ini. Oke, jadi saya coba bandingkan sama Titan 1.1 lensa 3 inci ya, yang kemarin pernah saya review yang lensa 3 inci. Ini yang versi biasa, ini yang versi Pro. Ini yang versi biasa, ini yang versi Pro nya.
Di sini terlihat yang versi Pro sedikit lebih unggul ya untuk kepadatan cahaya di tengahnya. Ini yang versi Pro. Ini yang versi biasa. Kita coba disampingkan. Nah, yang versi biasa di kiri, yang laser atau Pro-nya di kanan. Kalau saya perhatikan di sini yang versi Pro dia lebih unggul ya untuk terangnya. Tapi nggak terlalu jauh signifikan sih. Ini yang versi Pro, ini yang versi biasa. Di bagian tengahnya sih yang padat. Coba kalau perhatikan, ini yang Pro, ini yang biasa nih. Jauh sorotannya nih. Ini yang versi biasa, ini yang versi Pro. Sedikit lebih unggul yang versi Pro ya, tapi nggak terlalu jauh sih perbedaan terangnya. Kalau yang versi biasa ini di 4000-an lux, ini di 5000-an lux. Jauhnya sih bisa lebih 1000 lux ya. Ini yang versi Pro, ini yang versi biasa. Tapi di sini kalian bisa nilai sendiri mana yang lebih unggul ya. Sekarang kita coba high beam-nya. Ini high beam-nya yang Pro, ini yang biasa, ini yang Pro, ini yang biasa. Kalau bukan high beam-nya di sini sedikit lebih lebar yang Pro, juga sedikit lebih tinggi dan lebih terang yang Pro sih. Padahal ini belum pakai lasernya. Di sini laser saya kesampingkan dulu karena di sini saya bandingkan dengan yang tanpa laser ya. Ini yang versi Pro, ini yang versi biasa, ini yang versi Pro. Sedikit lebih terang ya yang versi Pro ya. Ini bisa kalian perhatikan. Ini yang Pro, ini yang biasa nih. Jadi di sini saya lebih memilih yang Pro lebih terang, tapi nggak terlalu jauh-jauh sekali sih. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor biled Titan 1.1 versi Pro nya. Untuk link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertain untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Untuk garansinya selama 1 tahun. Ini yang versi Pro, ini yang versi biasa. Ya sih lebih unggul yang Pro. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah bila ada pertanyaan. Sini kelihatan ya, ini yang Pro, ini yang biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.